Halo kawan, perkenalkan saya bukan sebagai siapa-siapa, hanya seorang yang ingin membagikan sesuatu yang bukan dari imajinasi manusia, melainkan pengalaman nyata yang pernah saya alami. Pada tanggal 1 Januari tahun 2000, pukul 5 pagi, Tuhan membawa roh saya ke sebuah padang gurun yang sangat luas. Di sana sangat panas terik dan sangat kering. Dan saya melihat berbagai macam makhluk yang mengerikan, menjijikkan, yang belum pernah saya lihat sebelumnya, dan yang tidak akan pernah saya lihat lagi. Saya harus berjalan setapak demi setapak, hingga saya sampai ke sebuah tempat yang sangat menyeramkan. Perasaan takut mulai mencekam hati saya, mulai masuk ke dalam tulang-tulang. Saya mulai merasakan rasa sakit yang luar biasa di tubuh saya. Dan lebih besar daripada semua ini adalah perasaan terhilang. Sebuah perjalanan yang terasa seperti selama-lamanya tak pernah sampai. Sebuah perjalanan yang seperti selama-lamanya tak pernah kembali. Namun tiba-tiba di hadapan saya, sebuah gerbang yang luar biasa besarnya, ujung satu dari ujung yang lainnya tidak dapat saya lihat lagi. Tapi di atasnya ada sebuah tulisan yang tidak berasal dari bahasa manapun di dunia. Tapi Tuhan memberi saya kuasa untuk memahami apa artinya, yaitu lembah penyiksaan. Tuhan menyuruh saya untuk membuka pintu yang begitu besar tersebut. Saya berkata saya tidak mampu. Tapi Tuhan memberi saya kemampuan ketika saya jamah gerbang tersebut. Gerbang itu terbuka oleh kuasa Tuhan. Dan panas itu segera menerpa dada saya seperti mau mati rasanya. Dan kegelapan tersebut begitu mengerikan. Dan di balik kegelapan itu mulai keluar suara yang tidak terhingga banyaknya. Orang-orang yang menghujat dan orang-orang yang mengertakkan giginya. Teriakan-teriakan kesakitan. Tertawa-tertawa yang mengilukan, yang mengerikan. Dan ketika saya membuka semua itu, saya tahu saya akan mati. Tapi Tuhan memberi saya kekuatan. Dan saya harus menyelesaikan perjalanan ini untuk menceritakan kepada banyak orang. Apa yang segera saya lihat adalah sesuatu yang tidak pernah saya bayangkan, yang mengubah hidup saya selama-lamanya. Di dalam lorong tersebut hanyalah kegelapan dan penyiksaan. Di ujung lorong tersebut saya melihat seperti ada gumpalan asap yang membumbung tinggi selama-lamanya. Dan saya tahu itu berasal dari sebuah dapur perapian yang begitu besar tak terhingga. Namun saya tidak melihat apinya. Berarti jurangnya begitu dalam, tidak bertumpu kaki. Itulah lautan api yang dikatakan di dalam firman Tuhan. Tidak ada seorang pun, tidak ada bahkan malaikat-malaikat yang jatuh. Iblis pun belum ada yang dilempar ke dalam sana. Menunggu hari penghakiman yang terakhir dari Tuhan Yesus Kristus. Tapi semua orang yang sudah mati, sudah berada di dalam kuasa roh-roh jahat, sudah disimpan di tempat yang saya lihat di balik gerbang itu. Tapi belum seorang pun dilemparkan ke dalam lautan api. Di tempat orang mati itulah mereka disimpan untuk hari penghakiman yang lebih mengerikan lagi. Di sanalah iblis memiliki jiwa mereka selama-lamanya sebelum iblis pun dihukum. Di sanalah mereka disiksa seturut dengan dosa yang mereka lakukan di dunia. Seperti kata firman Tuhan, jikalau matamu membuatmu berdosa, cungkilah, lebih baik kau satu mata masuk ke surga daripada dua mata dilempar ke neraka. Kalau tangan kananmu yang membuatmu berdosa, penggalah, daripada kedua tanganmu dilempar ke dalam api neraka berserta dengan seluruh hidup. Di sana saya melihat hal-hal yang mengubah kehidupanku, akan mengubah kehidupanku. Saya melihat seorang wanita yang belum lama mati. Sebab dia berdiri di dekat gerbang di mana tempat saya berdiri. Dan wanita itu dikelilingi oleh begitu banyak roh-roh jahat yang ia layani selama hidup ini di dalam dosa. Dan saya melihat wanita itu diikat pada sebuah kayu. Dan iblis-iblis itu berkata, ayo berdusta, seolah-olah mempermainkan dia. Tuhan memberi saya pengertian bahwa wanita ini adalah wanita yang berselingkuh di dalam hidupnya. Dia tidak jujur dan menutupi dosanya dengan dusta di atas dusta. Dan dia tidak bertobat dari dosanya, lalu dia mati. Ketika wanita itu tidak berdaya dan berkata, ya saya berdusta. Saya kira iblis-iblis itu akan melepaskan dia. Tapi ternyata tidak. Dan iblis-iblis itu justru menarik lidahnya dan menyorongkan sebuah benda yang tajam ke seluruh wajahnya.
Dan dimulai dari lidahnya terlebih dahulu. Dan ada seorang iblis yang lain yang menarik lidah itu sehingga putus dari tubuhnya. Saya tidak pernah melihat hal-hal seperti ini. Hal-hal yang saya lihat ini adalah hal-hal yang nyata, bukan imajinasi dan bukan mimpi. Adalah neraka yang nyata dan benar-benar ada. Meskipun segala yang terjadi di sana adalah supranatural, tidak ada orang bisa mati. Setiap orang yang disiksa pun tak akan pernah mati lagi. Tetapi semuanya itu nyata. Karena dunia, kehidupan yang selama-lamanya jauh lebih nyata daripada kehidupan yang sekarang kita alami. Dan wanita itu mengalami kesakitan luar biasa. Lalu lidahnya muncul lagi dan mengulangi lagi kejadian yang sama. Saya kira wanita itu sudah mengalami ketakutan yang tertinggi. Ternyata saya salah. Tidak lama sesudah itu saya melihat seorang pria dibawa dari dekat, lebih dekat ke api. Berarti pria itu sudah lebih lama mati. Ketika dibawa datang ke dekat wanita itu, saya baru melihat kengerian di wajah wanita itu. Bahwa setiap orang mati yang hidup di dalam neraka tahu bahwa ketakutan terbesar mereka adalah lautan api. Kematian kedua, yaitu murka Allah yang selama-lamanya. Saya melihat seorang laki-laki yang dibawa dari dekat lautan api. Saya tahu dia telah meninggal dunia cukup lama. Dan saya melihat iblis-iblis mengelilinginya. Dan laki-laki ini tidak lebih daripada sebuah tengkorak dengan daging yang sudah meleleh. Saya tidak pernah melihat hal seperti itu. Dan seperti tengkorak ini megap-megap seperti memohon belas kasihan. Ketika iblis-iblis itu menyerukan kepadanya, ayo masturbasi, ayo masturbasi. Dan saya kira mereka akan menyiksanya atau meninggalkannya. Yang mana tidak mungkin meninggalkannya. Tapi bukan semua itu yang terjadi. Mereka membiarkannya, mendiamkannya. Lalu tiba-tiba keluar dari dalam tubuh dan tengkoraknya. Keluar ulat-ulat yang tidak pernah saya lihat ada di dunia ini. Dimulai dari kemaluannya, lubang kemaluannya. Dan mulai dari lubang matanya, lubang telinganya. Dan mulai keluar ulat-ulat ke sekujur tubuhnya. Dan menjilat daging yang telah meleleh. Hati saya hancur, saya berseru dan berteriak, Tuhan tolong, belas kasihani, ampuni Tuhan. Dan ketika saya menjerit berkata kepada roh jahat, jangan, tak seorang pun dari mereka yang dapat mendengarkan saya. Tak seorang pun dapat melihat saya. So, saya berada di sana, berada di neraka. Karena Tuhan yang mengurapi saya untuk melihat semua ini. Kawan, Yesus sangat mengasihimu. Karena itu ia memberikan kepadamu kesempatan untuk bertobat lewat kesaksianku. Ia telah mati bagimu 2000 tahun yang lalu untuk menebus dosamu. Dan pada hari yang ketiga ia sudah bangkit. Terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu secara pribadi. Dan jangan pernah meninggalkan dia lagi seumur hidupmu. Mungkin Anda percaya kepada kesaksian saya. Mungkin Anda tidak percaya kepada kesaksian ini. Tetapi yang penting saya sudah melaksanakan tugas saya. Pilihan ada di tangan Anda. Mulai hari ini, darahmu tidak tertumpah atas kepalaku lagi. Darahmu tertumpah atas kepalamu. Kawan, semoga Anda mengambil keputusan yang benar.